Kesimpulan untuk topik pembahasan kali ini adalah usahakan suhu kandang agar tetap stabil antara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, atau jika terlalu panas bisa ditambahkan kipas atau blower. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, berjumpa lagi dengan Sajong Channel, channelnya peternak puyuh pemula, membahas seputar perpuyuhan khususnya peternak puyuh pemula. Banyak sekali channel-channel yang mengulas tentang perpuyuhan, mulai dari perawatan, pemberian vitamin, pembuatan kandang puyuh, cara membuat indukan puyuh, cara membuat probiotik, antibiotik, cara membuat pakan oplosan, dan lain-lain sebagainya. Namun, dari semua channel tentang perpuyuhan ini, banyak juga yang sulit untuk dipahami dan dimengerti. Bukan karena pemaparan yang kurang jelas ataupun pembahasan yang terlalu rumit. Hanya saja sebagian besar peternak puyuh pemula memang masih minim tentang ilmu pengetahuan dalam berbudidaya burung puyuh. Dan memang untuk pemula perlu bolak-balik menonton ulang sehingga barulah paham apa yang dipaparkan atau apa yang dijelaskan. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, semoga di konten kami para sahabat peternak puyuh pemula atau yang baru ingin berbudidaya burung puyuh mendapatkan informasi yang lebih mudah untuk dipahami tentang apa yang dijelaskan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang masih bingung tentang apa yang kami jelaskan, silahkan chat ataupun telepon kami. Nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan bertanya apa permasalahannya tentang berbudidaya burung puyuh ini. Kita cari solusinya, kita pecahkan bersama-sama tentang permasalahannya. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, banyak-banyak terima kasih kepada subscriber yang telah mendukung channel ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kepada para sahabat peternak puyuh pemula yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan cek video-video lainnya. Semoga ada beberapa video yang sedang dicari informasinya dan menjawab tentang permasalahannya. Konten kali ini akan membahas cangkang telur lembek ataupun bermasalah. Tidak hanya pada burung puyuh, unggas lainnya pun seperti ayam, entok, dan bebek pasti ada yang mengalami telur lembek. Kerabang telur tidak sempurna, busuk di ujung telur, dan lain sebagainya. Sebelum ke cara penanganannya, pahami dahulu seperti apa permasalahannya. Jika sudah tahu permasalahannya, tinggal dicari bagaimana cara penanganannya. Contoh sederhananya, jika yang sakit itu kepala, sudah dipastikan kita mencari obat sakit kepala. Jika hanya tahu sakit atau bermasalah saja, tidak dicari akar permasalahannya, tentunya untuk penanganannya pun tidak maksimal. Tidak semua masalah pada telur burung puyuh penyebabnya kekurangan mineral. Banyak faktor-faktor lainnya. Bisa karena stres, suhu kandang yang terlalu panas dan pengap, suhu kandang yang berubah-ubah, terjangkitnya bakterial pada tubuh puyuh tersebut. Dari beragam penyebab yang disebutkan tadi, yang paling perlu dilakukan ialah menjaga suhu kandang atau rumah kandang dengan stabil antara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, atau jika terlalu panas bisa ditambahkan kipas atau blower
agar sirkulasi udara lancar dan suhu tetap stabil. Ini ada beberapa contoh telur yang bermasalah. Jika banyak menemukan telur seperti ini, artinya terjangkit bakteri ya pada tubuh burung puyuh. Bahkan ada yang lebih parah dari ini, hitam di ujungnya ya, di bagian ujungnya. Ini artinya dia terjangkit penyakit ya. Penanganannya ialah dengan memberikan probiotik pada air minum selama 1 minggu berturut-turut. Probiotik yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk yang belum mengetahuinya, silahkan klik pojok kanan atas video ini. Untuk telur yang seperti ini cenderung lembek, bahkan hampir tak berkerabang. Dia lembek ya. Telur seperti ini biasanya dikarenakan stres ringan. Ada juga yang seperti ini ya, bagus namun putih polos. Banyak faktor terjadinya stres, cuaca yang berubah-ubah, panas kandang yang terlalu tinggi di siang hari dan terlalu dingin di malam hari, dan faktor-faktor lainnya. Jika suhu kandang terlalu panas, burung puyuh akan dehidrasi dan cenderung mangap-mangap. Selain dengan pemberian kipas pada kandang untuk menjaga suhu kandang tetap stabil, lakukan juga penaikan pH air minum. pH atau power of hydrogen, indikator tingkat asam ataupun basa pada air. Menaikkan pH air dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan batu kapur ataupun gamping, batu karang pantai, cukup diletakkan pada dasar tandon saja dan direndamkan. Dapat diganti setelah 4 bulan sekali. Ada juga yang menggunakan soda ASH atau biasa dikenal natrium karbonat yang mampu menjernihkan air dan bahkan dapat menaikkan pH air. Ada juga yang memakai soda kue ataupun baking soda. Nah, untuk merek ini bisa apa saja, terserah para sahabat ya. pH air yang direkomendasikan antara 6,5 sampai 8,5. pH air dapat diukur dengan berbagai jenis alat dan bentuk pH ukur. Namun, mayoritas peternak yang ada di kampung ataupun peternak pemula seperti kami jarang memiliki alat ini, bahkan hampir tidak ada yang punya. Akan tetapi, parameternya bisa dengan logika saja. Jika air itu jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, diharapkan pH airnya cukup stabil di kisaran 6,5 sampai 8,5. Nah, untuk kali ini kami akan menaikkan pH air dengan soda kue. Untuk pemakaian soda kue pada air 50 liter, kami menggunakan 17 gram soda kue atau 1 gram soda kue untuk 3 liter air. Untuk pemakaian soda kue bisa dilakukan 3-4 kali dalam 1 minggu. Lakukan ini ketika cuaca ekstrim ya, seperti panas yang terlalu tinggi dan jika malam terlalu dingin. Jangan tiap hari juga, karena tidak hanya soda kue saja yang kita perlukan. Pemberian probiotik juga perlu kita lakukan. Untuk cara mudahnya, lakukan selang-seling antara probiotik dan soda kue ini, karena segala sesuatu butuh keseimbangan. Cara ini berlaku untuk semua unggas petelur ya, seperti ayam, bebek, entok, dan lainnya. Kesimpulan untuk topik pembahasan kali ini adalah usahakan suhu kandang agar tetap stabil.
karena banyak muncul masalah dari perubahan suhu kandang yang tidak menentu. Dan pahami dahulu dari mana dimulainya akar masalah. Kemudian barulah dicari solusinya seperti apa penanganannya. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Apabila informasi ini bermanfaat, diharapkan tertular dan menularkan kepada yang lainnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar ketika upload video terbaru tidak ketinggalan. Sahabat peternak puyuh pemula, ambil baiknya dan buang buruknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.